Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmal Zani Fertanto dengan NRP 50172410005 dari kelas ADDG A. Nah, eh, di sini kita akan mengerjakan tugas yaitu mengenai seismic trace dan juga FFT, IFFT. Ini tugasnya, lalu langsung saja kita akan live coding. Untuk codingan saya ini nanti kita akan live coding apakah bisa mirip atau beda atau nantinya akan saya nyerah dan juga melihat codingan saya. Nah, tapi sebelum kita mengerjakan, saya akan menjelaskan flow pengerjaannya juga. Nah, pertama, eh, ya ini tugasnya. Lalu saya pecah-pecah menjadi beberapa bagian. Lalu, nah yang nomor satu ini udah ada codingnya dari Pak Dharma selaku dosen ADDG. Lalu yang kedua ini saya menggunakan bantuan AI dan nomor tiga menggunakan modul IFFT dari Python. Ya, kita di sini pecah-pecah, langsung saja. Oh iya, tugas kita tuh sebenarnya buat me- melihat perbedaan lah nanti, ya nantilah, seiring berjalannya waktu. Pertama, bentar, sih nama dulu deh, import library dulu aja. Nah, ini buat aritmatikanya, ini plot. Oke, pertama, satu, generate seismic trace. Untuk mengenerate seismic trace kita perlu ada parameter sinyal dulu. Nah, parameter sinyal itu apa aja? Frekuensi sinyalnya, frekuensi ya sinyal lah. Kita perlu nih bikin dari codingan yang nggak apa, jangan lihat dulu. 500, lalu ada ini, lalu ada panjang panjang gelombang ya, panjang gelombang. Lalu ada T. Oke, Fs itu frekuensi sinyal, T itu periode. Periode itu nanti kita bikin 1/Fs. Nah, lalu buat kali ini panjang, ini gelombangnya, lalu T itu waktu. Nah, waktunya itu sesuai dengan panjang gelombangnya. Range, panjang gelombangnya L. L itu panjang gelombang, oke, dikali T. Untuk analisis satuannya, ya udah aman lah ya harusnya. Oke. Nah, kita di sini akan mensimulasi sinyal seismiknya. Simulate seismic signal. Dari sini ada lihat, ya kita bikin tiga frekuensi, ya satu, F2, dan F3. Nah, ini kita bikin 10, 30, 60. Awal-awal kita ngikut aja di sini. Langsung aja lah. Signal gitu ya. Asin theta, asin theta, asin theta, asin 2 ft, asin 2 ft. Nah, buat sinyal kan A kali sin dalam kurung 2 pi f kali t. Kita langsung aja tulis saja asin ini A-nya, ini sinnya 2 kali pi p pi f yang F1 berarti ini T-nya. Ini oke. Nah, sinyalnya itu kita gabungin dari tiga sinyal. Jadi sinyal kan
kayak gini. Aduh, bentar saya ambil mouse dulu. Oke, udah ada mouse. Nah, sinyal kan kayak gini. Nah, ini kan kita ada tiga, 10, 30, sama 60. Ini misal yang 30 ya. Ini yang 10, ini yang 60. Nah, ini nanti kita gabungin, kita lihat jadinya seperti apa. Lanjut, kita gabungkan. Ini kita kemarin dibikin 0,7, 2, dibikin 0,5. F3. Oke, tertutup. Nah, kita lihat bagaimana upload. Bagaimana gabungnya tadi. LT figure, fix size, dengan 7,4, lalu PLT plot, kita semuanya dulu, PLT plot, PLT title, PLT X label. Nah ya, saya ngetik dulu di label, itu PLT grid. Nah, plot ini kita mau ngepload apa? Jadi kita mau ngupload XY-nya itu apa? Mungkin kita mau upload X-nya T, lalu Y-nya itu sinyalnya. Jadi kita bikin warna kaca, nanti warna hitam. Ini itu kita kasih judul signal without noise gitu. Sinyal bentar. Seismic signal without noise. Hmm, Oke, labelnya time, edge, ininya amplitude itu, coba PLT show dulu. Nah, jadi setelah ini digabung ternyata jadi ini. Nah, kita sekarang karena mau simulasikan seismik dari kita data seismik asli gitu ya. Jadi kita mau nambahin noise. Kita tambahin noise, add noise. Oke, kita noise itu pakai noise gitulah ya. Noise 0,5, 0,5, 0,5, NP, NP noise, NP noise. Oke, kita lihat bentar guys. NP random, 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 NP random, random, random. Oh iya, tadi dikasih ini NP random seed 42. Jadi NP random seed itu randomize-nya kita itu ada datanya gitu. Jadi udah ada datanya. Jadi kalau misal kita tidak dikasih random seed, nanti randomnya bakal random ke bawah terus. Jadi kita bakal tetapin dulu aja. Nah, setelah kita add noise, maka bisa jadi seismic trace asli.
seismic trace kayak di real life. Signal noise. Coba kita plot dulu. Langsung saja. Nah, karena tadi sinyal jadi seismic trace. Signal with noise. LT show. Nah, bisa dilihat ada noise-nya kan. Nah, jadi noise itu apa? Ya intinya ya noise itu sumber gelombang dari yang nggak kita kasih. Jadi ya apapun lah. Jadi nanti bakal jadi random gitulah dia. Ya, oke. Lanjut. Generate seismic trace and check its frequency. Nah, makanya kita sekarang itu mau ke nge-FFT-in biar dia bisa jadi ke frekuensi FFT atau frequency domain. Aduh, domain. Oke. Nah, FFT itu gampang, kita tinggal pakai ini FFT.FFT. Sebaliknya tadi IFFT juga gitu. Oh ya, judulnya. Y, kemarin tuh Y. Nah, ini saya agak kesusahan, makanya saya akan meminta bantuan dari diri saya kemarin. Tapi saya bisa menjelaskan. Sabar, sabar, sabar. Kita akan menjelaskan habis ini. Nah, pertama di P2 ini dia itu membagi spek, membagi menjadi two-sided spectrum. Jadi kan ini di FFT. Nah, FFT itu ada frekuensi yang positif dan ada frekuensi yang negatif. Frekuensi positif ada mos frekuensi positif dan frekuensi negatif. Nah, di sini ada two-sided kan. Ini Y per L. L-nya itu yang tadi kita bikin panjangnya. Nah, di P1 ini dia itu single sided spectrum. Dia mengambil positifnya aja. Nah, ini intinya codingan buat ngambil positifnya aja. Nah, di P1 lagi ini dia itu dikali dua ini kan berarti. Nah, dikali dua itu em, ya intinya kan tadi ada dua nih, positif, negatif. Habis itu diambil positifnya. Jadinya hilang setengah kan. Yang negatif nggak ada. Nah, makanya dikali dua biar jadi real lagi. Itu. Jadi ini frekuensi vektornya. Kita sekarang lanjut. Ngeplot plot ya plot lagi lah. Langsung saja. Oh ini nggak boleh langsung saja sih. Ya langsung saja lah. Karena kita live coding langsung saja. Seismic, seismic, no, not seismic. Um, apa ya judulnya ya? Frekuensi, frekuensi domain. Coba lah. Frekuensi domain. Oke, nggak apa. Berarti ini frekuensi si budget itu. Oke. T, not T berarti ya. Bukan T ya guys ya. Aduh, aduh, aduh. F. Kalau di sini aja berarti yang paling akhir. Ini F-nya udah frekuensi vektor. Yang sini maksudnya F. Ini tipe satu. Di warna apa ya? Oh, red kemarin.
VLT show. Oke. Jadi, nah dari grafiknya harusnya kan kayak gini ya. Cuman saya agak lupa codingannya dan saya nggak pengen banyak nyontek, jadi nggak apa aja. Ini ada di 10 Hz, 30 Hz, dan 60 Hz. Jadi kita bisa menganalisis sinyal yang kita terima dengan meng-FFT-kan itu biar kita bisa melihat frekuensi domainnya. Di sini kan bisa melihat kita ada frekuensi domainnya. Ini berarti ini noise-noise semua nih. Noise-noise semua ini. Soalnya sinyal yang kita masukkan kan cuma tiga, yaitu 10, 30, 60. Sedangkan di sini ada banyak noise-nya nih. Nah, makanya kita bisa mengangkat bagian noise atau misal ada eh, sumber sekunder yang noise gitu. Misal apa ya kalau di setback? Ya kurang belajar sih. Atau misal pas kita ngepalu gitu ya, ada yang sepedanya ambruk gitu. Jadi akhirnya jadi ada sumber yang kedua gitu. Nah, ini kita bisa menghilangkan di sini nih. Nah, makanya kita di sini kedua exclude one of the frequency components. Jadi di misalnya itu gitulah, menggunakan tiga variasi lah. Nah, uh, di sini kita lanjut untuk menganalisis. Lanjut ya. Misal kita mau menghilangkan frekuensi apa ya? eh, Target frekuensinya 60 deh, 60, 60, 60 dengan bandwidthnya itu 2. Oke. Nah, untuk bandwidth itu bandwidth itu enggak ada ya. Ya intinya bandwidth itu panjang frekuensinya. Jadi misal ntar kita coding dulu deh. Misal kita mau ngehilangin yang 60 ya. Ini kan kayak ada ke kirinya dikit nih. Nah, jadi panjang gelombangnya kita panjangin dikit buat panjang gelombang. Panjang frekuensinya panjangin dikit biar yang hilang itu 60. Kalau bandwidthnya 2 berarti 60, 61, 62, terus 60, 59, 58. Gitu. Nah, kita berarti tadi kan Y kan. eh Y di mana? Y. Nah, kita copy dulu Y yang mau difilter. Copy kayak gini nih. Ini ya. Terus kita lihat frax. Frax itu apa ya? Frekuensi vektor. Ya, intinya codingannya gini lah. Ada langsung soalnya frekuensinya. Nah, oke, frekuensinya. Nah, ini taknya kita belum anu ya, belum kasih judul. Ini parameter. Ini eh copy trace dulu itu frekuensi frekuensi vektor. Habis itu di sini itu baru menghilangkan move components. Karena ada plus minus kan tadi. Jadi Y filter, ini nanti yang plus, Y filter, ini yang minus. Plus dulu. Ini menghilangkannya pakai ini tadi yang flex sama target flex. Oke.
yang kurang dari bandwidth. Itu kita nolkan. Nah, ini kalau ini berarti yang negatif ya. Sampai sini yang negatif berarti ya. Ini yang positif. Ini negatif, positif. Woi, oke, lanjut. Nah, ini saya susah untuk menghafalnya. Kita ambil dari homework 2 lagi. Oh ya, ini sebenarnya ada anotasi coding tapi saya kurang paham, jadi kita skip aja di lagi. Mana tadi? Ini. Intinya ini sama kayak spektrum tadi. Oh ya, sebenarnya bisa lihat dari atas yo. Oke, oke, my bad. Harusnya saya ambil dari atas. Oke, karena ini udah saya jelaskan tadi, jadi gak apa, lanjut aja. Plot. Nah, saya ambil dari atas lagi. Ini namanya P1 filter. Filter. Hmm, red, blue, atau red aja. Oh, oh. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Lulululu. Oke. Oke, saya butuh bantuan. Saya butuh bantuan. Saya butuh bantuan. Ah, P1 filter. Y filter per L. Y filter. Y filter. Ini udah. Hem, hem. Oke, akan saya pause dulu ya. Oke, saya sudah menemukan perbedaannya. Jadi saya salah tangkap. Ini kurang. Oke, salah tangkap saya. Jadi ini Y filter yang atas, frekuensi vektornya dikurangi target frekuensi. Kalau kurang dari bandwidth sama dengan nol. Jadi misal fmax 57 dikurangi target frek, dikurangi target target frek itu 60. Berarti kan 57. Ya intinya buat ngilangin 58, 59, 61 sama 62 lah ini. Oke, di sini kan hilang berarti 60-nya kan. Nah, kita IFFT buat convert lagi. Gas aja. Nah, tapi yang saya bilang tadi, FFT itu ada langsung IFFT, IFFT itu langsung di enak. Ya intinya ada di apa ya? Kayak persamaannya itu ada di PPT. Ya, yang apalah lanjut aja lah. Lanjut kasih judul pokoknya. IFFT. Ya. Hmm, seismic trace.
filter itu ya, filter. Oke, you filter kan ya. Oke, you filter sudah. Nah, jadi FFT itu bakal ada yang real dan imajiner karena dia itu kompleks. Kita di sini ambil realnya aja. Plot via. Oke, lupa. Langsung saja. Karena mau time domain, kita ambil yang time domain aja. Ini berarti filter. Ah, T, salah, 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 salah. Seismic trace filter. Oh, IFFT, IFFT. Tahu ini salah ya? Oke. Nah, tugas kita kan mau membandingkan. Kita ini lagi. Yang atas kita plotting lagi. Kelihatan kan ya bedanya ya. Oke, kita lihat dari amplitudo dulu. Amplitudo dulu itu yang atas lebih kecil berarti. Oke. Em, yang atas lebih kecil. Ya bener, ya bener. Soalnya kan di sini kita ngasih amplitudo yang 60,5. Masuk akal kalau dia itu makin kecil. Nih. Nah, misal kita ambil yang 10 Hz, bakal makin kecil lagi harusnya. Soalnya ini kan cuman kecil-kecil nih amplitudenya. Tapi masih dibantu yang ini. Jadi amplitudenya dia ada yang satu, ada yang 0,0. Terus ini tambah noise. Ya segitulah. Ya ini ada perbedaannya lah ya. Coba kita yang lain ya. Yang 10. Yang 10. Oke, 10 hilang. Nah, lihat amplitudo dulu. Amplitudo dulu. Amplitudonya ini sampai 3 nih yang asli. Ini juga sampai 2. Sampai sampai sih. Nah, kenapa bisa sampai bergerigi gini? Nah, karena yang kita hilangin tuh malah do, frekuensi domain. Frekuensi dominannya. Kalau frekuensi dominannya hilang, ya ibarat sumber kita kan hilang kan. Harusnya kita itu mau menghilangkan noise-nya biar bisa merekonstruksi sinyal aslinya. Noise-nya kan gini-gini tadi. Kalau noise-nya kita hilangin, nanti bakal jadi kayak gini. Sinyal ideal kan seperti ini. Nah, karena yang kita hilangkan tuh itu yang sinyal ideal, jadi akhirnya ya jadinya bakal gini. Ini noise semua ini. Kalau misal kita ya dirilkan di seismik itu ya. Oke, ya, itulah. Eh, jadi tugas ini sudah harusnya. Nah, jadi kesimpulannya apa? Pertama, sumber sumber. Pertama, sumber kita itu aslinya sinyal sinyal bagus, sinyal bagus. Nah, tapi karena ada beberapa sumber lain,
Akhirnya sinyal kita sinyal bagus kayak ini. Sumber lain ini jadi kayak gini. Ini kalau ada noise lagi. Nah, terus dua, kenapa kita perlu analisis frekuensi di domain frekuensi menggunakan FFT agar kita bisa menghilangkan noise-nya atau kita bisa mendapatkan informasinya di situ. Misal di sini. Jadi informasi kita apa aja? Oke, frekuensi domain di 10 Hz. Amplitudenya 1,2. Lalu noise-nya selain itu. Jadi akhirnya kita karena mau mengambil di sini aja kita kita bandpass di sini aja. Jadi kita eh, low cut di sini, lalu low pass di 8, lalu high pass di 12, lalu high cut di 13. Jadi kita cuman ambil ini aja. Nah, jadi intinya frekuensi itu sangat penting bagi geofisika, bagi analisis sinyal. Dari itu kita perlu FFT dan juga kalau IFFT itu, oke, IFFT buat apa ya? Ya buat mengkonversi lagi ke time domain. Jadi ya penting kita paham FFT. Soalnya misal kita pas di seismik asli gitu ya, di softwarenya kita langsung ke bandpass gitu buat processing. Bandpass kita nanti bingung kan. Misal kita sumbernya itu kita berapa, bandpassnya tuh kita nentuinnya harusnya gini, tapi karena kita nggak belajar, jadinya salah. Kita yang ngambil malah ngambil noise. Terus jadinya sumber aslinya jadi kepotong. Itu bahaya itu. Dan apalagi ya, manfaatnya saya eh, banyak sih. Pertama manfaatnya saya nge-recall sekali untuk materi seismik. Eh, terus karena saya juga meminat ke seismik, ini alhamdulillah sekali. Lalu kedua, ya udah sih. Oke, kayaknya sekian ya. Berapa menit nih? 30 menit. Oke, lumayan. Oke, sekian dari Akmal Zemi Fertanto. Apabila ada yang ditanyakan, boleh di komen YouTube. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat bagi yang menemukan. Terima kasih, Pak Dharma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.